Selamat pagi Pak Johnson. Kami dari kelompok yang membahas API mengenai One Piece. Nama saya Richard Kiriahung dengan NIM 535240036 yang mengurus komponen Dials dan Luffy Gears. Perkenalkan, nama saya Maesa Sahabi dengan NIM 535240051. Saya mengurus komponen bots sama Hakis. Perkenalkan, nama saya Yandiskia Immanuela dengan NIM 535240037. Saya mengurus komponen Characters dan Kru. Perkenalkan, nama saya Dendi Forever Rafiansyah dengan NIM 53524012. Saya mengurus komponen Sword dan Arc. Perkenalkan, saya Erik Estrada Octavianus dengan NIM 535240210 yang mengurus komponen Luffy Teknik dan The Build. Oke, sekarang saya akan menunjukkan dari pemanggilan dan get segalanya yang komponen saya. Oke, di sini saya akan menunjukkan standar client bagian yang Dials. Saya bisa lihat, ini adalah fungsi get. Ini akan memunculkan semua isi dari yang komponen bernama Dials. Kita send. Bisa lihat kanan sini. Inilah isi-isinya. ID-nya dari 1 sampai 34. Sekarang kita coba fungsi post. Kita coba isi dengan ID 35. Dengan nama contohnya ZE. Kita post. Katanya ini jika berhasil dia akan menunjukkan seperti ini, dia create successfully. Kita cek lagi. Dia muncul ZE. Kita coba panggil dari secara langsung dia 35 sendiri. Nah, dia muncul juga ZE. Sekarang kita akan coba kita update yang 35 ini. Misalkan ZE34. Setelah kita pakai fungsi put atau update, dia akan berubah juga. Coba kita get lagi. Nah, dia akan berubah sesuai yang kita ketik tadi, E34. Dan karena dia tidak sesuai dengan out yang di sini, kita akan menghapusnya. Cara menghapusnya hanya memakai delete, isi dengan pemanggilan ID-nya 35, delete. Dia akan selesai berhasil di delete, kita get awal lagi. Sudah tidak ada. Kita lihat dari yang pemanggilan overall, get-nya. Sudah hilang juga dari sini. Ini bagian dial. Yang bagian Luffy sama juga. Kita bisa fungsinya sama saja, cuman dia menambah variabel. Dia variabel 4, ID, name, description, dan content. Ini semua isinya 1 sampai 6. Kita juga bisa memanggil satu persatu, contohnya 3. Di sini kita juga tetap bisa ngepost. Contohnya ID 7. Gear 7. Nah, dia akan memunculkan di print ID 7. Coba kita yang update seperti yang tadi Gears tadi, kita ubah dari Gears 7 ke Gears 10. Put. Oke, selesai berhasil di-update. Kita boleh cek lagi di get. Dia akan berubah seiring ini. Dan karena dia tidak sesuai dengan API yang kita ketemukan, di sini 1 sampai 6, maka kita akan menghapusnya hanya dengan cara delete. Kita cek lagi. Oke, sudah balik ke promosi awal. Sekian bagian saya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, sekarang bagian saya. Bentar ya. Sudah nampak belum? Salah. Sudah. Nah, sekarang saya akan mencoba di boats atau kapal. Pertama,
kita coba panggil dulu semuanya. Kita send. Nah, keluar. Ada banyak lah, ada 100. Jadi nggak usah lihat saya bawah ya. Lalu, kita coba panggil satu. Misal, kita panggil 100. Nah, keluar 100. Ini. Sudah. Lalu, kita coba nge-put. Kita coba nge-put dulu. Apa fungsi put ini? Ini put buat mengganti apa aja lah, penting ganti ID atau ganti nama gitu. Kita coba ganti namanya ya. Kita ganti dengan bla 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 blue blue blue. Nah, sudah. Sekarang kita coba send. Nah, bot update successfully. Berarti sudah ke-update. Sekarang kita coba di get. Apakah sudah ke-upgrade? Nah, sudah ganti. Jadi bla 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 bla. Sekarang kita coba menghapusnya. Kita menghilangkan ini. 100 ini kita hilangin. Langsung kita send. Bot delete successful. Berarti sudah ke-delete. Kita cek lagi. Get yang 100 ada nggak? Nah, nggak ada. Kita cek lagi di sini. Kita cek ke bawah. Nah, cuma ada sampai 99 lagi. Sekarang kita mau memunculkan yang 100 ini. Nah, nih. Kita munculkan. Kita ganti dulu. Sekalian kita ganti name-nya. Nah. Kita langsung post. Sudah ke bot ya. Kita coba yang 100 di post. Oke, kita coba di get. Apakah dia keluar? Nah, keluar. Oke. Selanjutnya kita akan lanjut ke Huggies. Nah, pertama kita coba get dulu. Send. Nah, ada ya. Ini satunya di bawah tadi karena saya coba-coba nge-delete. Nah, kita coba cari. Misal yang ke 1. Nah, keluar 1. ID 1, name ini, Roman name component Sankey. Sekarang kita coba nge-putnya. Kita coba nge-putnya. Oke, kita put ganti ini lagi. Ganti dengan Atomic. Nah, kita send. Aki update. Nah, sudah bisa. Lalu kita coba get lagi. Kita lihat hasilnya. Apakah sudah keganti? Nah, sudah keganti. Lalu kita coba di semuanya. Apakah sudah ganti juga? Nah, sudah ya. Nah, karena sudah yang put, kita coba yang delete lagi. Yang delete, kita coba delete yang Atomic ini. Kita send. Bentar. Kita send. Huggies delete. Kita get lagi. Kita cek. Apakah ada lagi? Nah, sudah nggak ada lagi ya. Sudah itu, kita mau coba ngepost lagi yang tadi. Kita ganti ke observation lagi. Kita post, send. Huggies get successful, berarti Huggiesnya sudah ke update. Kita coba cek di get. 1, 2, 3, 1 sudah ada ya. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, terima kasih Abi. Sekarang giliran saya untuk menjelaskan handphone yang saya buat. Sebentar. Jadi di sini saya akan mengetes komponen API saya yang bernama karakter. Coba karakter. Pertama kita akan di get dulu untuk melihat apakah keluar outputnya. Nah, di sini saya mengpostnya itu memang sampai ID sampai 100 ya. Asli di web API aslinya memang ada 700, tetapi saya akan mengambil sampel 100 karakter saja dari sini. Nah, di sini juga sudah muncul. Saya akan coba ngepost API karakter ini, misalnya ID yang ke 100.
Oke, harusnya sudah bisa sekarang untuk di post. Kita post. Karakter create successfully. Artinya, karakter yang saya post tadi itu sudah terbuat. Mari kita coba untuk get. Untuk menarik semuanya. Apakah ID 100-nya sudah muncul? Oke, ID 100-nya sudah muncul ya. Dengan nama yang sama yang tadi. Seperti yang saya post. Kita coba untuk get by ID. Saya akan mengambil sampel ID 100. Nah, ID 100 ini sudah dapat. Dengan nama yang sama juga nih. Yang sesuai. Sekarang kita akan mencoba endpoint put, yaitu update. Kita akan coba untuk mengupdate nama dari ID 100 ini. Misalnya dengan nama panggilan saya. Oke. Karakter update successfully. Nah, itu berarti sudah terupdate. Mari kita coba cek dengan get. Apakah sudah terubah? Sudah terubah ya. Kita akan mengembalikannya dulu dengan nama yang awal. Kita put lagi. Nah, sudah terupdate lagi ya. Kita coba cek dengan get lagi. Oke. Sudah terupdate lagi ya dengan nama awal. Sekarang di sini saya akan mencoba endpoint dari delete untuk menghapus ID yang 100 ini. Saya akan mengambil sampel ID 100 untuk menjadi percobaan untuk endpoint delete ini. Kita hapus. Untuk localhost yang ada di atas ini masih sama ya. Kita akan menghapusnya. Saya akan menghapusnya. Di sini tertulis karakter delete successfully. Artinya sudah terhapus. Mari kita cek. Sudah tidak ada ya. Dicek lagi dengan mengget semuanya. Oke. Di sini juga sudah tidak ada yang namanya ID 100. Artinya sudah terupdate juga di bagian getnya. Di bagian karakter juga, di bagian karakter sudah. Sekarang saya akan menjelaskan di bagian cruise. Memang tidak jauh berbeda dengan yang karakter sing tadi ya. Hanya berbeda di bagian atribut-atribut yang adanya. Seperti yang tadi, jika karakter mempunyai beberapa bagian yang memang banyak, kalau kru dia punyanya hanya sedikit. Seperti ID, name, description, null, status, number, sampai isyonko. Nah, di sini saya sudah mengget semuanya dan juga sudah muncul sampai 99 post yang sudah saya letakkan di MongoDB. Sekarang saya akan mengpost saya akan mengambil sampel ID 100 juga dari ID cruise ini. Oke. Ini. Oke. Mari kita coba post. Crew create successfully. Nah, ini artinya sudah terbuat. Ntar kita coba cek. Apakah sudah terbuat? Oke, sudah terbuat ya. Dengan ID, name, dengan atribut-atribut yang namanya sama juga. Sekarang saya akan mencoba untuk endpoint dari put. Misalnya, saya akan mengganti namanya menjadi aku aja. Ini akan menjadi seperti itu. Oh, sorry. Oke, ini kru juga update successfully ya. Kita coba get untuk mengeceknya. Nah, ini juga sudah terupdate ya untuk nama. Dan juga get by ID-nya juga udah untuk mengget dari ID-nya. Jadi tidak menarik semua datanya. Itu juga sudah bisa ya. Mari kita kembalikan namanya menjadi seperti awal. Kita put lagi. Oke, crew update successfully. Kita cek lagi dengan send. Oke, kita cek lagi dengan get. Sudah sama lagi.
Dan saya juga akan mengambil sampel 100 lagi untuk mendelete-nya, untuk mencoba untuk endpoint delete ini. Kita send. Crew delete successfully. Mari kita coba cek dengan get. Di send. Nah, sudah tidak ada ya. Mari kita coba narik semuanya. Saya akan mencoba menarik semuanya dari MongoDB. Oke, tidak ada ya yang namanya ID 100. Itu memang sudah terdelete dengan endpoint tadi. Oke. Mungkin sekian dulu dari penjelasan saya, dan penjelasan ini akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Saya akan share screen ya. Apakah share screen-nya sudah masuk? Oke. Saya akan menjelaskan endpoint yang saya kerjakan dengan cara untuk mengecek apakah program saya betul atau tidak dengan cara Thunder Client. Kita akan misalkan mengget API ARC yang saya kerjakan dengan cara kita akan mengget lalu mengesend apakah ini hasil yang saya maaf yang saya ini. Nah, selanjutnya kita akan post. Contohnya misalkan ngepost untuk JSON-nya saya dapat dari API. Tunggu sebentar. API dari ARC ini bagian ini kita salin dulu. Lalu kita masukkan JSON-nya lalu kita send. Wah, ini server error karena saya pernah masukkan, lalu kita delete dulu apakah bisa berhasil dengan cara masukkan IP ARC lalu dengan masukkan ID-nya 49 untuk menghapus ID yang pernah saya masukkan, lalu saya send. Nah, message-nya ARC delete sukses artinya ARC berhasil di delete. Coba kita get untuk semuanya, untuk 49 apakah muncul? Tidak ada. Lalu coba kita cek apakah ID 49-nya ada atau tidak. Ternyata tidak ada ya. Ini sampai 48 ID-nya. Lalu coba kita post ulang untuk ID yang ada di sini. Lalu kita send ulang. Nah, status ARC created successfully artinya ARC yang saya ini berhasil terkirim ke MongoDB. Lalu coba kita get ulang. Apakah sudah masuk? Dan ternyata ID yang ada di ini sudah masuk ke MongoDB. Lalu coba kita get hanya ID 49 saja dengan cara menambahkan angka di garis miring 49. Lalu kita send. Nah, di sini yang muncul ID-nya di sini 49 aja. Lalu kita update misalkan ID-nya ini 50. Lalu untuk title-nya misalkan ya contohnya misalkan nih ARC setelah selesai. Lalu kita coba send. Nah, status message-nya update successfully artinya ARC bisa diupdate dengan sukses. Lalu kita coba get ulang. Lalu kita send. Kita cari semuanya apakah ID-nya kita sudah masuk ke MongoDB. Nah, ini sudah masuk ya. Untuk ininya ARC telah selesai. Lalu kita delete ulang ya. Dengan cara delete bagian ID-nya 50. Nah, untuk statusnya ini sudah benar. Lalu kita coba get ulang. Nah, di sini sudah tidak ada ya. Lanjut untuk bagian API Sword. Kita untuk get semuanya. Lalu send apakah sudah ini. Nah, ini sudah benar ya. Lalu apa ya? Coba kita post apa ya? Kita post misalkan kalau kita masukkan Kompira di
API websitenya ini seperti ini, kita salin ulang ya. Kita send. Nah, status word created successfully artinya apa yang saya masukin di sini sudah masuk ke MongoDB. Lalu coba kita get ulang, apakah sudah masuk? Nah, di sini sudah masuk ya, untuk Roman name Compira sudah betul. Nah, untuk kasus saya sendiri kan ini tidak ada ID-nya. Nah, kita cek ID-nya ini dari MongoDB langsung dengan cara menyalin link ID-nya di sini. Kita copy, lalu kita garis miring untuk mencari ini ya. Kita send. Nah, di sini sudah betul ya, sudah masuk. Oke, sekarang kita akan mengupdate isi dari variabel ini. Caranya misalkan Roman name saya ubah dari Compira ini ke ubah nama saya misalkan Deniva. Di situ kita send. Untuk ID-nya ini kita pakai bawaan dari MongoDB ini ya, yang seperti yang saya jelaskan tadi. Lalu kita send. Nah, status Sword update sukses artinya Sword itu bisa diupdate. Lalu kita get ulang ya. Nah, di sini sudah masuk ya Roman name dengan nama saya Deniva. Nah, lalu habis itu kita delete. Yang misalkan ini yang kita delete ini. Nah, lalu kita send. Nah, Sword delete successful artinya Sword ini telah di delete ya. Lalu kita coba ke get lagi. Lalu kita send dengan ID yang sama. Nah, Sword tidak ditemukan. Lalu kita coba masukin semuanya. Apakah betul ini hilang semua? Di sini tidak ada ya dengan Roman name dengan nama saya. Oke. Nah, untuk segini aja yang saya jelaskan. Sekian dari apa yang saya jelaskan. Jika ada yang salah atau kata-kata mohon maaf. Selanjutnya ini akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi saya sekarang akan menjelaskan tentang API The Films. Di sini ada total 14 API, 14 data atau apa ya. Nah, di sini akan saya tambahkan lagi nih API data ke-15. Nah, kalau sudah berhasil dia akan created successfully. Dan di sini kita juga nggak bisa nge-post 2 kali karena title already exists dan ID juga yang sama. Kecuali ID-nya dirubah. Harusnya bisa. Oh, sama karena namanya juga sudah ada. Nah, di sini juga kita akan melihat di sini sudah ada ID 15 ya, data ke-15. Nah, data ke-15 ini saya ada salah sesuatu nih di sini, salah typing. Mungkin bisa kita betulkan dengan cara diupdate. ID 15 ini diupdate dan dibetulkan seperti ini. Nah, harusnya sudah berhasil. Nggak ada lagi yang namanya 123. Misalkan juga saya nggak mau ada data ke-15 ini bisa dihapus dengan delete ini. Film deleted successfully yang artinya film sudah berhasil dihapus. Dan kita lihat coba kosong dibuat ID 15-nya. Dan di keseluruhan juga sudah kehapus jadi hanya 14. Selanjutnya ada saya akan menjelaskan tentang Luffy teknik. Di sini saya singkat jadi L teknik. Di sini dia ada 104 sesuai di sini kan. Tapi kalau misalkan saya post lagi, dia bisa ke double. Kenapa? Soalnya nggak pakai name, title auto name. Karena ada beberapa data yang namanya sama. Misalkan saya sudah post ini, title nomor 105. Kita post. Teknik created successfully. Kita lihat. Di sini bisa dilihat antara 105 dan astaga saya masukin. ID 104 sama di 1056 itu type namanya sama ya. Nah, itu kenapa? Karena ada title already exist atau error yang mau melarang kalau ada nama yang double. Dan misalkan juga saya mau mengganti ini dari namanya V2 misalkan. Nah, dia berhasil juga keganti sama seperti sebelumnya. Jadi V2 dia bisa diganti nama dan juga bisa di-delete. Jadi 1056 sudah tidak ada. Dan di keseluruhan juga ID 1056 sudah dihapus. Nah, mungkin segitu saja penjelasan dari saya.
Oke, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apa ada kendala seperti suara kecil atau kurang jelasnya penjelasan. Mungkin kami akan memperjelas penjelasan kami dalam dokumentasi mandiri perorangan. Sekian, terima kasih.